Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya, Blues. Di tengah pandemi, Chelsea tetap untung puluhan juta pound sterling. Di bawah kepemilikan Roman Abramovich, Chelsea dikenal sebagai salah satu klub kaya yang nampaknya tak pernah dilanda kesulitan dalam hal finansial. Sekarang, kondisi finansial The Blues di musim 2019-2020 pun mendapat sorotan. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini mampu mengubah kerugian ratusan juta pound sterling di musim 2018-2019 menjadi keuntungan di musim 2019-2020. Berdasarkan 101 Great Goals, pada media Twitter Swiss Rumble mengungkapkan laporan detail mengenai kondisi finansial Chelsea. Hal ini terlihat mengejutkan karena dalam laporan tersebut Chelsea dikabarkan menerima keuntungan 36 juta pound sterling. Padahal di musim sebelumnya, The Blues mengalami kerugian hingga 102 juta pound sterling. Chelsea berhasil mengubah nilai kerugian menjadi keuntungan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kesuksesan mereka menjual pemain di awal musim 2019-2020. Pada saat itu, Chelsea disebut menerima 143 juta pound sterling dari sektor penjualan pemain. Tak ayal, jumlah ini menjadi yang tertinggi di Premier Liga. Di sisi lain, Chelsea menerima pemasukan dari sektor komersial senilai 170 juta pound sterling. Dengan begitu, The Blues menjadi klub dengan pemasukan komersial terbanyak keempat di Inggris dan klub dengan pemasukan komersial terbanyak di London. Menurut laporan Swiss Rumble, Roman Abramovich tercatat telah mengeluarkan 1,3 miliar pound sterling untuk The Pensioners. Jumlah 1,1 miliar pound sterling diantaranya dihabiskan The Blues untuk berbelanja pemain. Alhasil, pengorbanan miliar pound sterling oleh Abramovich pun tidak sia-sia mengingat si Raja Minyak asal Rusia itu telah berhasil mengubah Chelsea menjadi tim yang berprestasi sejauh ini. Thomas Tuchel senang miliki Mateo Kovacic. Sejak awal kedatangannya di Stamford Bridge, Tuchel telah memilih Kovacic sebagai salah satu pengawal barisan tengah tim asuhannya. Berduet dengan Jorginho, mantan gelandang Real Madrid itu tampil tangguh baik dalam hal bertahan maupun menyerang. Alhasil, Tuchel pun menyanjung Kovacic dan menyebut bahwa ia menyukai midfielder asal Kroasia tersebut. Berbicara kepada 5 Stand Up via Chelsea News, Tuchel mengatakan, "Saya menyukainya. Anda dapat membangunkannya jam 3 pagi dan dia akan berada di Cobham jam 3.15 dalam keadaan siap memberi apapun. Mendengarkan dan bermain penuh energi. Dia sangat bisa diandalkan. Senang bisa memiliki pemain seperti dia." Sejauh ini, Kovacic terbilang berhasil menjalin kerjasama dengan Jorginho karena di setiap laga. Tak heran, lini tengah Chelsea terlihat begitu mendominasi dengan lebih bebas bergerak membantu pertahanan dan serangan. Tapi kali ini, ujian sesungguhnya baru akan dimulai ketika Chelsea bertemu Atletico Madrid dalam babak 16 besar UEFA Champions League. Dalam laga tersebut bisa menjadi kesempatan Kovacic membuktikan diri bahwa ia layak dicintai sang pelatih. Dikaitkan dengan Real Madrid dan Chelsea, David Alaba buka suara. Kebersamaan David Alaba bersama Bayern Munchen nampaknya benar-benar akan berakhir. Lantaran pemain internasional Austria itu mengatakan bahwa dirinya akan hengkang. Tak ayal, sejak isu kepergian Alaba muncul, Real Madrid dan Chelsea menjadi dua tim yang paling sedikit dikait-kaitkan dengan bek 28 tahun tersebut. Seperti dikutip dari Metro, Alaba mengungkapkan sedikit bocoran mengenai masa depannya dalam sesi jumpa pers. "Saya memutuskan melakukan sesuatu yang baru. Itu bukan keputusan mudah. Saya juga belum memutuskan kemana saya akan pergi." Pada kesempatan yang sama, Alaba juga menegaskan alasan ia ingin hengkang dari Bayern. "Bagi saya, uang bukan satu-satunya alasan bagi saya. Ada banyak faktor lain dari luar. Saya ingin mencari tantangan untuk membuat saya semakin berkembang, baik di dalam maupun di luar lapangan," ujar putra dari George Alaba dan Gina Alaba tersebut. Jika alasan Alaba ingin pindah bukan hanya karena gaji yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan Chelsea bisa membajaknya dari genggaman El Real. Apakah UEFA masih terapkan aturan away goal untuk venue netral? Kompetisi Liga Champions kini telah memasuki fase 16 besar, dan mulai fase ini kita akan melihat aturan away goal diterapkan. Tapi sekarang masalahnya ada beberapa laga yang akan digelar di venue netral. Tentu saja hal ini akan menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah aturan away goal akan tetap diterapkan di venue netral? Tentu saja, aturan away goal akan tetap diterapkan di semua laga fase knockout Liga Champions, termasuk laga yang digelar di area netral. Saat ini tercatat ada 3 laga yang digelar di area netral. 3 laga tersebut adalah Leipzig versus Liverpool, Gladbach versus Manchester City, dan Atletico Madrid versus Chelsea. Pertandingan Leipzig versus Liverpool dan Gladbach versus Manchester City akan digelar di venue yang sama, yakni Puskás Arena Budapest, Hongaria. Sementara Atletico Madrid akan menjamu tamunya Chelsea di Arena Națională Bukares, Rumania. Pemberlakuan aturan gol tandang tentu akan membuat tim tuan rumah sedikit dirugikan karena laga berlangsung tidak di kota mereka. Kendati demikian, aturan ini tetap diterapkan UEFA karena sejumlah laga lainnya tetap berlangsung di area normal, yaitu kandang tim tuan rumah. Aturan away goal sendiri akan menjadi penentu tim mana yang akan melaju ke babak selanjutnya. Bahkan jika skor agregat masih menunjukkan hasil seri pada babak extra time, apabila tim tandang unggul 1 gol di extra time leg kedua, maka tuan rumah harus membalas 2 gol untuk melaju ke babak selanjutnya. Tuchel ungkap peluang Chelsea di Liga Champions. Belum lama bergabung dengan Chelsea, Thomas Tuchel telah berhasil mengubah nasib tim yang berbasis di London tersebut. Seperti diketahui, ujian sesungguhnya akan datang pada Tuchel ketika Chelsea menghadapi Atletico Madrid dalam babak 16 besar UEFA Champions League. Thomas Tuchel lantas ditanya mengenai bagaimana nasib timnya di kompetisi Liga Champions musim ini. Seperti dikutip via The Independent, Tuchel mengatakan, "Anda tanyakan saja hari Senin nanti. Semoga saya akan memberitahu Anda bahwa persiapan kami berjalan bagus. Kami ingin menampilkan yang terbaik meski Anda tahu bahwa Atletico adalah salah satu lawan tersulit di Spanyol." Pada kesempatan yang sama, Tuchel juga menambahkan bahwa dirinya hanya ingin fokus ke Liga Inggris terlebih dahulu dan berharap bisa menantang Atletico dengan modal bagus pekan depan. Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu mengakui bahwa laga kontra Los Rojiblancos akan sangat sulit, namun di sisi lain, ia juga menegaskan keoptimisannya untuk menaklukkan tim utusan Spanyol tersebut. Jarang dimainkan, Tuchel minta Pulisic tetap kerja keras. Kedatangan Thomas Tuchel ke Stamford Bridge membuat sejumlah pemain tersingkirkan dari tim utama, termasuk Christian Pulisic. Pasalnya, pada era Tuchel, Pulisic belum pernah sama sekali tampil sebagai starter di Premier League. Pelatih 47 tahun itu pun akhirnya angkat bicara terkait jarangnya kesempatan bermain untuk Pulisic. Seperti dikutip dari Daily Express, Tuchel mengungkapkan alasannya. "Ya, hari ini kami sudah melakukan pergantian di awal babak pertama. Keputusan membeli Christian adalah keputusan berat karena kami hanya punya 3 kesempatan untuk mengganti pemain." Lebih lanjut, Tuchel menilai bahwa gelandang internasional Amerika itu masih tetap layak mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak. Ia pun berharap sang pemain harus tetap kerja keras dan yakin mantan pemain Dortmund tersebut akan menjadi pemain penting bagi skuad London Biru di masa depan. Pulisic kembali menjadi cadangan tak terpakai di laga kontra Newcastle. Kendati demikian, laga melawan Southampton mungkin akan menjadi kesempatan Pulisic unjuk gigi Sabtu besok. Mengingat Tuchel akan menyimpan skuad utamanya guna menantang Atletico Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions beberapa hari kemudian. Matt Law mengatakan cedera Abraham tak begitu serius. Chelsea berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas ketika menjamu Newcastle United. Namun, di balik kemenangan tersebut, ada penderitaan Tammy Abraham yang harus ditarik keluar setelah mengalami cedera. Awalnya, cedera tersebut dikhawatirkan akan berlangsung lama. Tapi baru-baru ini muncul kabar bagus terkait cederanya striker Inggris tersebut. Wartawan The Telegraph Matt Law, seperti dikutip via Chelsea News, melaporkan bahwa cedera yang dialami Abraham tidak begitu serius. Menurut laporan tersebut, pihak Chelsea optimis pemain 23 tahun itu tak akan absen lama. Berdasarkan perkiraan, sang pemain akan absen hanya beberapa pekan saja, bukan dalam hitungan bulan. Meski Matt Law telah menyampaikan kabar bagus, akan tetapi informasi mengenai cedera Abraham baru akan diketahui pasti pada sesi jumpa pers Tuchel mendatang. Untuk sementara, Giroud diprediksikan akan menggantikan posisi Abraham sebagai juru gedor The Blues. Chelsea siap manfaatkan Tomori untuk datangkan pemain impian Tuchel. Belum lama ini, Chelsea telah sukses menjalin kerjasama dengan AC Milan untuk mengirim Fikayo Tomori ke San Siro.
Kini nampaknya The Blues sudah siap bekerja sama lagi dengan raksasa Serie A tersebut. Namun kali ini bukan untuk melepas pemainnya, melainkan menginginkan salah satu pemain Rossoneri agar berlabuh ke Stamford Bridge. Menurut laporan salah satu media Italia Il Milanista via Cook Offside, bahwa Chelsea dikabarkan tengah tertarik memboyong Frank Kessie. Pasalnya, pelatih Chelsea Thomas Tuchel memandang Kessie sebagai pemain idamannya. Menurut Il Milanista, Kessie memiliki harga jual sebesar 30 juta pound sterling dan Chelsea disebut tak masalah dengan harga tersebut. Akan tetapi, The Blues juga sadar bahwa Milan tidak mudah melepas salah satu pemain andalannya. Oleh karena itu, Tuchel sudah siapkan opsi lain. Seperti diketahui, Milan menginginkan Fikayo Tomori secara permanen setelah melihat perkembangannya. Alhasil, Chelsea siap manfaatkan Tomori untuk datangkan pemain impian Thomas Tuchel. So, jika Kessie merapat ke Stamford Bridge, maka ia akan jadi tambahan yang ideal untuk skuad London Biru. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!